Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya, juga adik-adikku yang berada di luar negeri ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Taiwan dan lain-lain. Semoga kabarnya sehat dan baik selalu dan tetap semangat menjalani hidup ya. Baik, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas topik kapan mantan akan kembali dan kamu harus tahu waktunya ya. Jadi memahami karakter waktu itu sesuatu yang teramat sangat penting ya. Karena dengan memahami karakter waktu ya, kita akan menjadi orang yang sabar dan tenang di dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin bagi kita tidak atau kurang menyenangkan ya. Dengan memahami karakter waktu ini kita menjadi orang yang tidak terburu-buru ya, tidak memaksa-maksa ya, sehingga semoga segala sesuatunya pada akhirnya akan berjalan seperti apa yang kita impikan, seperti apa yang kita harapkan ya. Nah, di alam ini ya ada yang namanya kecenderungan, dan kecenderungan itu yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari sebagai pijakan kita ya di dalam menghadapi situasi. Salah satunya adalah keadaan di mana dua anak manusia yang saling mencintai ini harus terpisah beberapa saat ya. Nah, jadi kalau kita belajar tuh ilmu fisika, ada yang namanya teori kelembaman atau inersia ya. Apa itu? Itu adalah satu keadaan ya, di mana sebuah benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya ya. Jadi misal nih, ketika kita lagi naik mobil itu kan sebenarnya pergerakan baik mobil dan tubuh kita ke arah depan ya. Tetapi ketika mobilnya direm mendadak, maka apa yang terjadi? Kita akan juga tergerak atau terlempar ke arah depan. Nah, jadi itu namanya kelembaman ya. Dalam contoh yang lebih praktis lagi lah, di zaman sekarang orang sering bilang mager, malas gerak, itu juga sebenarnya bagian dari teori kelembaman ya. Jadi kita kalau misalnya sedang naik mobil ya, lagi enak-enaknya begitu ya, tiba-tiba mobilnya berhenti dan kita diminta untuk turun. Nah, itu malasnya luar biasa. Itu juga bagian dari kelembaman dan itu memang adalah tabiat dari manusia. Nah, jadi manusia itu ketika terjadi konflik, ada orang yang tipenya menyegerakan untuk menyelesaikan konflik, tetapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak lagi orang yang memang hobinya memperpanjang dan memperlambat terjadinya penyelesaian dari konflik tadi, sehingga masalah jadi panjang lebar ya. Nah, bagaimana ketika dua anak manusia yang saling mencintai ini terpisah ya? Kapan mereka bisa bersama-sama kembali? Jawabannya sangat tergantung kepada persoalan apa yang mereka hadapi. Jika cuman persoalannya karena kesalahpahaman, ketersinggungan, salah ngomong sedikit-sedikit, maka sebenarnya tidak akan sampai 1 minggu sudah bisa kembali bersama-sama lagi. Tapi dengan catatan harus ada usaha ya untuk minta maaf ya, datang dengan baik-baik dan menyatakan penyesalan serta keinginan untuk kembali. 1 minggu ya. Kalau kemudian persoalannya lebih besar lagi ya, jadi misal ada perbedaan cara pandang di dalam memahami kehidupan ya.
Jadi contoh sederhana, misal di dalam kepemilikan terhadap aset-aset usaha, kan banyak tuh ya, suami istri atau baru PDKT tetapi sudah memiliki bisnis bersama ya, atau usaha bersama. Nah, maka kalau sudah berkaitan dengan materi ini tentu dibutuhkan waktu yang lebih besar. Artinya apa? Persoalannya yang harus diselesaikan dulu ya. Harus ada salah satu pihak yang mau mengalah. Kalau sudah ada yang mau mengalah, saya pikir tidak akan lebih dari 1 sampai 2 minggu ya. Persoalan akan lebih jernih dan orang bisa kembali bersama-sama lagi ya. Nah, yang ketiga, kalau terjadi kejenuhan, maka saya sangat tidak menganjurkan pacaran, apalagi berlama-lama, karena orang akan cepat sekali jenuh. Maka ini jawaban kenapa banyak mahasiswa, adik-adik kita ini pacaran selama kuliah 4-5 tahun ya, jungkir balik, ngancani atau nemani pacarnya ke sana kemari, ndak taunya begitu lulus pacarnya nikah dengan orang lain. Kenapa demikian? Ya karena mengalami kejenuhan. Ya, kalau sudah berkaitan dengan kejenuhan, ini bisa lama. Kenapa? Ya sampai paling tidak jenuhnya tadi hilang, berganti dengan kangen kembali. Dia merasa ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Dia merindukan untuk kembali kepada keadaan seperti sedia kala, dengan catatan dia tidak ketemu seseorang yang baru. Nah, ini paling tidak untuk bisa kembali bersama butuh waktu sekitar 6 bulan ya. Nah, yang keempat yang paling berat, ketika ada orang yang ketiga masuk di dalam kehidupannya atau terjadi perselingkuhan, ini dibutuhkan waktu yang cukup lama ya, sampai yang bersangkutan merasa kecewa kepada orang yang bersama dia pada saat ini. Karena itu dibutuhkan kesabaran untuk menunggu. Kalau faktor orang ketiga seperti ini, paling tidak butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kamu sabar, insya Allah ada kesempatan untuk bisa merebut dia kembali ya. Nah, yang paling berat adalah ketika perpisahan itu terjadi karena faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua atau orang tuanya menolak kehadiran kita. Ini dibutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kenapa demikian? Pilihannya cuma 2. Dia memilih Anda dengan konsekuensi akan dijauhi oleh orang tuanya, atau dia memilih orang tuanya dan meninggalkan Anda. Ya, ini paling tidak ya, untuk bisa memberikan pemahaman dan membuktikan bahwa diri kita ini layak dipilih oleh orang tuanya. Ya paling tidak dibutuhkan waktu antara 1,5 tahun, mungkin lebih dari ya, karena orang tua juga karakternya kan keras-keras ya, susah untuk bisa memberikan pemahaman dengan cepat kepada seseorang yang memang karakteristiknya sudah terbentuk ya. Nah, dari kesemuanya itu ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita berusaha yang terbaik, kita berdoa yang terbaik, karena berdoa dan berusaha itu adalah ranah kita, wilayah kita, sementara keputusannya ada di tangan Allah, dan Allah melaksanakan apapun yang Dia kehendaki ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.